Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara Haja Yasti Mokoago kunjungan kerja di Kota Manado. Kali ini anggota DPR RI berkunjung di Rumah Susun Penghargaan Kota Manado, yang terletak di wilayah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil, Kota Manado. Bukan itu saja, Haja Yasti juga turun ke lokasi bantaran Sungai Tondano yang beralamat di Kelurahan Ketang Baru dan Ternate Baru. Saat diwawancarai anggota DPR RI, Haja Yasti Mokoago menyampaikan bahwa kunjungan ini resmi tugas dari DPR RI untuk memastikan fasilitas yang ada di Rumah Susun atau Rusunawa. Kunjungan tersebut didampingi Kepala Balai Sungai Sulawesi I Sugeng Haryanto, Camat Singkil Fatli Kasim, Direktur Rusunawa Joy Imbar, Kabid Perkim Manado Semar Palebangan, lurah-lurah, dan seluruh kepala lingkungan Kecamatan Singkil. Saat berdialog dengan penghuni Rusunawa, Yasti menyampaikan bahwa Rusunawa ini sangat baik, dan masyarakat yang hadir pun sangat apresiasi kepada anggota DPR RI Haja Yasti Mokoago datang berkunjung di Rusunawa ini. Selesai berdialog dengan penghuni Rusunawa, Yasti Mokoago langsung menuju lokasi bantaran sungai yang ada di Kelurahan Ketang Baru melihat langsung kondisi bantaran sungai tersebut. Yang sebagian sudah dibangun oleh Balai Sungai dan masyarakat hari ini bisa merasakan dampaknya. Tetapi kalau hujan dengan intensitasnya lebih tinggi dari yang sudah dibangun, ya akan meluber air, tetapi tidak sampai ke bumbungan rumah. Dan yang kedua, kenapa juga ini? Karena memang untuk Das Tondano, bendungannya belum terbangun. Padahal terbangun satu, harusnya ada dua. Satu kuil sudah, kemudian Sawangan. Ini Das Sawangan, Das Tondano tapi melewati Sawangan, kemudian ini Das Tondano juga melewati kota Manado, ya, memang ibu kota Manado. Saya insya Allah ya meyakini kalau kemudian bendungan Das Tondano yang kedua itu terbangun, Manado bebas banjir karena ini sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh konsultan Jepang pada 2014 saat Manado banjir bandang. Komisi 5 mengundang JICA, konsultan Jepang, untuk melakukan studi agar supaya kota Manado tidak banjir lagi pada saat intensitas hujan tinggi. Dan insya Allah ini lagi dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan Das Tondano di lokasi yang kedua. Mohon doa dan dukungan dari masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat yang ada di Kota Manado, kepada balai-balai sungai kita yang telah bekerja dengan sangat baik. Terima kasih. Ya. Selesai dari Kelurahan Ketang Baru, anggota DPR RI Haja Yasti Mokoago langsung menuju ke Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil, meninjau langsung kondisi bantaran sungai yang terletak di bawah jembatan Ternate Baru. Seperti apa penjelasannya, berikut wawancaranya. Hari ini saya kunjungan resmi sebagai anggota DPR RI di Rusun Karame. Terus ingin memastikan ya, apakah rusun ini terawat dengan baik, ada keluhan warga yang tinggal di sini terhadap pengelolaan rusun ini, dan kemudian fasilitasnya seperti apa. Alhamdulillah warga senang, namun ada masukan-masukan, ada beberapa ya yang bocor, tapi cuma beberapa saja, dan itu nanti akan segera diperbaiki oleh pengelola. Kemudian yang kedua, permintaan juga dari warga yang tinggal di rusun ini agar supaya ada security, ya, pos penjagaan, agar supaya orang-orang yang tinggal di sini merasa keamanannya terjamin. Ya. Jadi saya bahagia juga, saya senang karena Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya,
melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Saya berharap mudah-mudahan keluhan yang disampaikan warga tadi itu akan segera ditindaklanjuti oleh pengelola rusun ini. Bu, Ibu sampaikan tadi juga terkait dengan bantaran sungai, anggarannya sudah ada. Seperti apa, Bu? Bantaran sungai itu sejak tahun lalu itu anggarannya sudah ada. Kita harus ingat bahwa wilayah bantaran sungai ini dibiayai oleh World Bank, ya, oleh Bank Dunia. Tahun lalu ada tersedia 2 triliun rupiah untuk biaya pembebasan lahan. Tetapi tentu ini balai untuk menyelesaikan hak masyarakat yang ada di bantaran sungai harus hati-hati juga. Balai tidak berdiri sendirian. Balai bekerja sama, ya, sesuai ketentuan perundang-undangan harus ada verifikasi dari BPN, Badan Pertanahan Nasional, kemudian Badan Pertanahan Nasional, kemudian yang kedua harus ada appraisal, itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka tahun yang lalu anggaran itu dikembalikan oleh karena tidak terserap. Kenapa tidak terserap? Karena verifikasi dari BPN itu belum ada, ya, kemudian juga belum ada appraisal. Yang sudah diverifikasi, yang sudah appraisal, sudah dibayar. Yang lain itu yang belum dibayar, saya pastikan karena belum ada verifikasi dari BPN dan belum ada appraisal. Kalau sudah ada, pasti dibayar. Tahun ini, ya, anggaran itu ada tersedia 600 miliar. Karena kemarin dianggarkan begitu banyak, 2 triliun, tetap juga tidak terserap. Nah, hari ini ada 600 miliar. Mudah-mudahan saya berharap secepatnya BPN melakukan verifikasi dan kemudian appraisal. Balai pasti akan segera melaksanakannya dengan baik, ya. Bu, terakhir, selain monitoring ke lokasi, apakah hambatan realisasi pencairan ganti rugi terhadap masyarakat, Ibu akan mengawal sampai sejauh mana? Insya Allah nanti saya balik kan, saya ini cuman izin ini untuk 3 hari ini sampai Minggu kan, Senin Selasa kan saya masuk kantor di Jakarta. Nanti saat reses, insya Allah saya balik lagi untuk mengawal ini. Saya nanti akan bersama-sama dengan balai, masyarakat, tentu ada Pak Camat karena itu warganya Pak Camat, untuk kita pertanyakan langsung di Badan Pertanahan Nasional, ya, supaya masalah ini cepat selesai, ya. Chandra Mateos melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara.